warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zabian dari kelas 10-9 akan menjelaskan soal tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi soal yang pertama adalah seorang pedagang akan membeli sandal dan sepatu. Harga sepasang sandal adalah Rp15.000 dan harga sepasang sepatu Rp30.000. Modal yang ia miliki Rp600.000. Kiosnya hanya cukup menampung 30 pasang sandal dan sepatu. Jika keuntungan sepasang sandal adalah Rp4.000 dan sepatu adalah Rp5.000, maka tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut. Jadi kita di sini sudah mendapatkan berbagai pertidaksamaan dari model matematika. Ini kita dapatkan dari 15.000x ditambah dengan 30.000y itu kurang dari sama dengan Rp600.000. Nah, 15.000x ini adalah jumlah dari sendal dan 30.000y ini adalah jumlah dari sepatunya. Kalau kita sederhanakan, yaitu dibagi dengan 15.000, maka kita dapat memperoleh menjadi x plus 2y kurang dari sama dengan 40. Ini jumlah sepatu ditambah jumlah sandal sama dengan kurang dari sama dengan 40 butir. Tetapi dalam pernyataan dalam soal ini maksimalnya adalah 30 pasang. Jadi kita harus menyederhanakannya lagi menjadi x plus y kurang dari sama dengan 30. Nah, dari persamaan ini kita dapat membuat grafik persamaan linear dua variabel, yaitu dari x plus 2y sama dengan 40. Maka kita cari titik sumbu di x dan titik sumbu di y nya dengan cara x, misalkan x sama dengan 0, maka 2y sama dengan 40, y sama dengan 20. Jadi ada di titik 0,20. Lalu yang jika mencari titik sumbu x nya, maka y nya sama dengan 0. Jadi x sama dengan 40 di titik 40,0. Lalu dalam persamaan kedua itu ada x plus y sama dengan 30. Untuk mencari grafiknya, kita harus mencari titik-titik potong dari sumbu x dan sumbu y nya. Kalau untuk mencari titik potong sumbu y nya, maka x nya harus dijadikan 0. Jadi y sama dengan 30, yaitu di titik 0,30. Kalau untuk mencari titik potong x nya, maka x sama dengan 30, jadinya 30,0. Lalu kita buat garis dari persamaan ini 0,20, 40,0, 0,30 dan 30,0. Ini kita garis dari sini dan 10,20. Oke, dari grafik tersebut kita dapat memperoleh nilai optimum atau nilai maksimumnya, yaitu dengan cara melihat titik-titik ujungnya, yaitu 30,0, 20,0, dan ini titik potongnya yaitu 20,10. Nah, lalu kita buat tabel dari ini, dari persamaan fungsi objektifnya ini. Kita akan buat tabel, yaitu tabel pertama, kedua, ketiga. Dari yang pertama yaitu ini anggap saja A, ini B, ini C. B itu di 30,0, A itu di 0,20, dan C itu di 20,10. Yang A itu adalah 0,20. Maka jika dimasukkan dengan fungsi objektifnya, yaitu fxy itu 4000x ditambah 5000y, maka 20 ini harus dikalikan dengan 5000. Jadi totalnya adalah 100.000. Total keuntungannya jika pedagang tersebut memutuskan untuk membeli 20 pasang sepatu. Lalu yang kedua yaitu titik B, 30,0. Jika dimasukkan ke dalam fungsi objektifnya,
akan memperoleh 30 dikali 4.000, yaitu 120.000. Ini adalah keuntungan dia peroleh ketika seorang pedagang tersebut membeli 30 sandal saja. Yang kedua adalah 20,10. Jika 20,10 dikalikan dengan fungsi objektifnya, maka akan memperoleh 130.000. Nah, ini adalah keuntungannya yang didapat. Karena yang ditanya adalah keuntungan maksimum, maka kita pilih yang paling banyak nominalnya, yaitu 130.000. Jadi keuntungan maksimum yang didapatkan oleh pedagang tersebut yaitu 130.000 dengan cara membeli 20 sandal dan 10 pasang sepatu. Jadi itu saja untuk nomor 1. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Di sini ada soal, seorang pengusaha akan membuat botol dengan jenis A dan B. Di sini kita simak soalnya dulu. Biaya produksi satu buah botol jenis A adalah 20.000 per buah, sedangkan biaya satu buah produksi botol jenis B adalah 30.000 per buah. Seorang pengusaha akan membuat botol A dengan jumlah tidak kurang dari 40 buah, sedangkan biaya botol jenis B yang akan diproduksi minimal 50 buah. Dan jumlah maksimal produksi kedua botol tersebut adalah 100 buah. Di sini ditanyakan biaya minimum yang dikeluarkan untuk melakukan produksi kedua buah botol sesuai ketentuan tersebut adalah. Nah, di sini kita akan membahas. Saya mempunyai permisalan. Di sini misalkan X adalah banyaknya botol A dan Y adalah banyaknya botol B. Nah, di sini kemudian di sini adanya fungsi kendala di mana X yaitu banyaknya botol A lebih dari sama dengan 40. Kenapa lebih dari sama dengan 40? Karena sesuai dengan ketentuan yang tadi, membuat botol A dengan jumlah tidak kurang dari 40, yang mana berarti lebih dari sama dengan 40. Dan jenis botol B lebih dari sama dengan 50. Di sini juga kita menemukan X ditambah Y kurang dari sama dengan 100. Apabila bertanya ini dari mana? Dari jumlah maksimal produksi kedua botol tersebut adalah 100 buah. Ini banyaknya botol A, ini banyaknya botol B. Apabila ditambahkan harus kurang dari sama dengan 100. Nah, kemudian di sini kita bikin fungsi tujuannya dulu, yaitu fungsi tujuannya 20.000 X ditambah 30.000 Y. Dari mana? Dari 20.000 yaitu harga dari botol A yaitu X, dan 30.000 harga dari botol B yaitu Y. Nah, di sini kita pindah ke bagian grafik. Nah, di sini grafik di sini ditemukan titik ini. Nah, sebelum kita menemukan titik ini, ada prosesnya dulu. Dari X tambah Y kurang dari sama dengan 100. Kita misalkan X di sini 0. Apabila X di sini 0, kita bisa menemukan titik koordinat, yaitu X-nya 0 dan Y-nya sama dengan 100. Kemudian titik koordinat kedua, apabila Y-nya 0, berarti di sini X-nya 100, Y-nya 0. Nah, baru kita masukkan ke sini. Nah, titik ini dan titik ini berasal dari yang tadi sudah dihitung. Nah, kemudian kita akan mencari biaya minimum. Jadi kita di sini akan memberi titik di sini, dan di sini. Sebelumnya, kenapa di sini ada titik? Ada garis vertikal dan garis horizontal di 40 dan 50. Ini berasal dari fungsi kendala juga, yaitu X lebih dari 40 dan Y lebih dari sama dengan 50. Artinya 40 ini adalah 40 dan 50 ini anggap aja pembatasnya. Nah, di sini kita temukan titik 3 ini. Kenapa kita ambil titik ini? Karena ini adanya perpotongan. Nah, kenapa kita tidak ambil titik ini juga? Karena ini kan sebenarnya juga berpotong kan. Bisa mungkin ini sama ini kan. Nah, tapi nggak bisa. Karena apa? Karena batasnya ada di sini dan di sini. Jadi kita ambil yang arsiran ini. Nah, kita kasih titik koordinat A, B, dan C. Di sini titik koordinat A diketahui X-nya 40 dan Y-nya 60. Kemudian titik koordinat B-nya 40,50 dan koordinat C-nya yaitu 50,50. Nah, di sini kita akan menguji titik koordinatnya. Titik koordinat A yaitu 40,60.
titik koordinat B 40,50 dan titik koordinat C 50,50. Kita masukkan saja dengan fungsi tujuan tadi, yaitu 20.000 X. Di sini kita masukkan 20.000 X. X-nya, kita bikin di sini tulis dulu fungsi tujuannya ya. Fungsi tujuannya tadi kita teruskan kembali 20.000 X ditambah 30.000. Kita masukkan X-nya di sini 40. Kita tambahkan 30.000. Y-nya 60 sama dengan di sini kita peroleh 800.000 ditambahkan 1.200.000 sama dengan di sini kita peroleh 1.800.000, mohon maaf, di sini 1.800.000 kita peroleh 2.600.000. Kemudian titik B kita masukkan 20.000, X-nya adalah 40, kita tambahkan 30.000, yang mana X-nya 50 sama dengan 800.000 ditambah 1.500.000. Kita peroleh dari titik B adalah 2.300.000. Dan titik terakhir yaitu titik C, kita masukkan 20.000 kalikan 50 X-nya dan 30.000 kalikan 50 Y-nya. Di sini kita peroleh 800.000 ditambah 30.000. Mohon maaf, bukan 800.000, yaitu 1 juta. 1 juta ditambah 1.500.000. Kita peroleh di sini hasilnya yaitu 2.500.000. Nah, dari hasil ketiga ini kita bisa melihat mana yang paling minim. Di sini yang paling minim adalah 2.300.000, yaitu titik koordinat B 40,50. Hasilnya 2.300.000 biaya yang akan dikeluarkan, biaya minimum yang akan dikeluarkan pengusaha untuk melakukan produksi kedua botol tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan setelahnya. Penjahit tidak pantas akan membuat pakaian wanita dan pria. Untuk membuat pakaian wanita diperlukan bahan bergaris sepanjang 2 meter dan bahan polos 1 meter. Untuk membuat pakaian pria diperlukan bahan bergaris dan bahan polos sebanyak 36 meter dan 30 meter. Jika pakaian wanita dijual dengan harga Rp150.000 dan pakaian pria dengan harga Rp100.000, maka pendapatan minimum yang didapat adalah. Dari pertanyaan tersebut sudah kita dapatkan info-infonya. Kita buat tabel aja biar lebih mudah. Misalnya di sini wanita bahan bergaris yang diperlukan 2 dan polosnya 1. Pria bahan bergarisnya 1 meter dan bahan polosnya 2 meter. Jumlah yang diperlukan untuk bahan bergaris 36 dan bahan polosnya 30 meter. Pakaian wanita dijual seharga Rp150.000 dan Rp100.000. Nah, dari info tersebut bisa kita buat model matematikanya seperti ini. Jadi fungsi X, Y 150.000 X ditambah 100.000 Y, 2X tambah Y kurang dari sama dengan 36, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 30. Dari model matematika tersebut bisa kita menentukan X dan Y-nya. Untuk X-nya kita sama dengan 0, begitu juga dengan Y-nya. Sehingga bisa kita dapat Y-nya sama dengan 36. Titik koordinatnya 0,36. Sedangkan untuk Y sama dengan 0 bisa kita ambil X-nya sama dengan 18. Jadi titiknya 18,0. Untuk model matematika selanjutnya sama dibuat seperti ini juga. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 15, X sama dengan 30. Nah, nanti dari sini kita bisa langsung buat titik-titik dan garis-garisnya.
dari 15 ke 30 dan dari 30 dan 18,30 ya. Nah, dari sini kita bisa dapat titik potong. Nah, kan kita belum tahu titik potongnya seberapa. Nah, ini bisa dicari dengan eliminasi. Di sini ya, 2x tambah y sama dengan 36, x tambah 2y sama dengan 30. Kita eliminasi. Untuk yang ini kita kalikan 2 ya. Sehingga didapat 3x sama dengan 42, x sama dengan 14. Nah, kita cari y-nya. Kan kita ambil dari x tambah 2y ya. X tambah 2y sama dengan 30. Berarti 14 tambah 2y sama dengan maaf 30 dikurangi 14 sama dengan 16, sehingga y bisa didapat 8. Jadi bisa didapat titiknya 14,8. Nah, dari titik-titik tersebut bisa di sini jadi daerah hasil potongan ya, kita arsip di sini. Nah, kita masukkan ke fungsi yang ini. Titik-titik ini kita masukkan ke sini. 150.000x tambah 100.000y. Jadi untuk titik 18,0 sama dengan 150.000 dikali 18 ditambah 100.000 dikali 0 sama dengan 2.700.000. Dan untuk titik 0,15, 150.000 dikali 0 ditambah 100.000 dikali 15 sama dengan 0 ditambah 1.500.000. Oke. Untuk titik 14,8 dengan 150.000 dikali 14 ditambah 100.000 dikali 8 sama dengan 2.100.000 ditambah 800.000. Hasilnya 2.900.000. Dari hasil ini kan yang ditanyakan pendapatan minimum yang didapat. Dapat kita simpulkan bahwa pendapat minimum yang didapat terdapat di titik 0,15 karena hasilnya paling kecil di antara ketiga tersebut. Sekian. Baik, soal selanjutnya, Pak Dedi ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan dagangannya. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung 500.000 dan sepeda balap 600.000, tentukan keuntungan maksimum yang diterima Pak Dedi. Jadi kita misalkan X ini merupakan BS sepeda gunung dan Y adalah banyaknya sepeda balap.
tabel berikut. Nah, untuk mempermudah ketidaksamaan kita nanti, saya membuat tabel seperti ini. Dari sepeda gunung ini kita tulis X, dan sepeda balap saya tulis Y, karena jumlah sepeda gunung dan sepeda balap masih belum tertera dan jelas di soalnya, belum pasti total yang ingin dibeli sama Pak Dedi. Untuk pembatasan, karena Pak Dedi itu ingin membeli 25 sepeda. Harga sepeda gunung 1.500.000, harga sepeda balap 2 juta. Dan pembatasannya 42 juta karena Pak Dedi tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Nah, di untung ini sepeda gunung sebesar 500.000 dan sepeda balap 600.000. Pembatasan ini F atau XD, atau bisa kita sebut ini sebagai fungsi objektif yang nanti kita akan hitung sebagai nilai maksimumnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke model matematikanya. X plus Y ini merupakan persamaan yang pertama, kurang lebih atau sama dengan 25. Dan persamaan kedua 15X plus 20Y kurang lebih atau sama dengan 420. Sebelumnya ini persamaan kedua kita ambil dari harga sepeda gunung 1.500.000 dan sepeda balap 2 juta dan pembatasan 42 juta yang sudah disederhanakan dengan cara dibagi 100.000. Jadi hasilnya 15X dan 20Y kurang lebih hasilnya 420. Jadinya X lebih dari atau sama dengan 0, Y sama lebih dari atau sama dengan 0. Yang berarti 0 ini Pak Dedi tidak boleh membeli sepeda kurang dari 0 atau min. Selanjutnya kita beralih ke fungsi tujuan yang tadi ini pembatasan F atau X, Y kalau dengan 500.000 X kita ambil dari harga sepeda gunung dan sepeda balap plus 600.000 Y. Nah, kita lanjut ke pertidaksamaan pertama dan pertidaksamaan kedua, karena kita akan menentukan titik-titik pojok yang membatasi daerah himpunan penyelesaian. Untuk pertidaksamaan yang pertama, X plus Y sama dengan 25. Jika kita ambil misalkan X adalah 0, jadi 0 plus Y sama dengan 25, Y sama dengan 25. Nah, selanjutnya kita balik. X plus Y adalah 25, Y adalah 0. Kita misalkan Y adalah 0, berarti X plus 0 adalah 25, X sama dengan 25. Dan jadi hasilnya X, Y sama dengan 25,6. Selanjutnya kita pertidaksamaan kedua, yaitu 15X plus 20Y sama dengan 420. Nah, kita misalkan X adalah 0, berarti 15 dikali 0 plus 20Y sama dengan 420. Karena 15 dikali 0 adalah hasilnya 0, jadi tinggal 20Y sama dengan 420, Y sama dengan 420 dibagi 20 berjalan, akhirnya Y sama dengan 21. Nah, hasilnya X, Y sama dengan 0,21. Nah, selanjutnya juga dibalik. Di pertidaksamaan kedua kita jadikan Y sebagai 0. Jadi 15X plus 20Y sama dengan 420. Itu karena Y-nya dijadikan 0, berarti 20-nya hilang, tinggal 15X sama dengan 420. X sama dengan 420 per 15 atau dibagi 15, X sama dengan 28. Yang berarti X, Y sama dengan 28,0. Selanjutnya kita eliminasi pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2. Pertidaksamaan 1 itu X plus Y sama dengan 25. Pertidaksamaan 2 15X plus 20Y sama dengan 420. Karena mereka tidak memiliki koefisiensi yang sama atau berbeda, maka kita kalikan semuanya yang atas
yang pertidaksamaan pertama kita kalikan 15, kebalikan dari pertidaksamaan kedua, dan yang bawah atau pertidaksamaan 2 dikalikan 1. Hasilnya 15x plus 15y sama dengan 375, 15x plus 20y sama dengan 420, dan kita kurangi, berarti 15x kurang 15x 0, kita coret, 15 dikurangi 20 hasilnya minus lagi, dan 375 dikurangi 425 min 45. Min 5y sama dengan min 45, dan hasilnya y sama dengan 9. Karena kita sudah menemukan y adalah 9, kita substitusikan ke pertidaksamaan yang pertama, atau kita pindahkan yaitu di pertidaksamaan yang pertama. Berarti x plus y sama dengan 25, x plus 9 karena y udah jadi 9, berarti sama dengan 25, x sama dengan 25 kurangi 9, yaitu karena 9 pindah ruas ke kanan berubah menjadi pengurangan, x sama dengan 15. Jadi x, y sama dengan 16,9. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik himpunan penyelesaian. Kita lihat dulu titik potongnya dari pertidaksamaan pertama itu ada x0 dan y 25. Dan pertidaksamaan kedua ada x0, x1, x2. Dan selanjutnya ada x, nah, sudah selesai. Jadi kita tinggal menarik garis dari titik potong pertidaksamaan yang pertama, yaitu ada 25 x 25 y 25. Dan di pertidaksamaan kedua kita temukan tipotnya itu x 28 y 21. Ya, hasil dari eliminasi dan substitusi persamaan 1 dan 2 kita temukan titik 16,9. Nah, selanjutnya kita arsir bagian himpunan penyelesaian. Selanjutnya kita akan menentukan nilai maksimum dari grafik. Kita menggunakan fungsi tujuan atau objektif.
dibatasi oleh titik 25,0 terus 16,9. Sebenarnya AJ plus 0,0 ini cuma sebenarnya sama karena hasilnya akan tetap jadi 0. Jadi saya tidak akan tulis. Nah, sekarang kita sudah temukan nilai maksimum atau fungsi tujuannya ini. Itu hasilnya ini. Kesimpulan, jadi keuntungan maksimum yang diperoleh oleh Pak Dedi itu adalah 13.040.000 dengan membeli 16 buah dengan 9 buah. Ini ambil deh 16 buahnya di sini. Jangan ambil 16 buah sepeda ini dan 9 buah sepeda darah. Itu maksimal. Oke, jadi itu kesimpulannya. Kasih. Di sini penyelesaiannya yaitu menggunakan pemisahan X, adonan roti basah dimisalkan sebagai X, adonan roti kering dimisalkan sebagai Y. Sesuai soal, di sini untuk yang roti basah yaitu 2 kg dan untuk yang roti kering ini 1 kg. Sementara yang gula di sini sesuai soal 2 kg untuk roti basah dan 2 kg untuk roti kering. Ketersediaannya sesuai yang dari soal yaitu ketersediaannya 6 kg dan di sini 10 kg. Keuntungannya untuk yang roti basah yaitu 75.000 dan untuk yang roti kering yaitu keuntungannya 60.000. Model matematikanya yang kita dapat dari pemisahan yang di atas ini yaitu 2x plus y lebih kecil dari sama dengan 6, x plus y lebih kecil dari sama dengan 5, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Untuk yang pertidaksamaan yang kedua di sini, x plus y lebih kecil dari sama dengan 5, ini didapat dari pembagian antara yang dua ini, 2, 10 ini dibagi 2, jadi hasilnya kalau dibagi 2 itu kan x plus y lebih kecil dari sama dengan 5. Untuk yang fungsinya yaitu titiknya jadi 75.000x plus 60.000y. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu x dan sumbu y nya pada ketidaksamaan yang pertama dan ketidaksamaan yang kedua. Untuk yang ketidaksamaan
ketidaksamaan yang pertama yaitu 2x plus y sama dengan 6, yaitu jika x-nya sama dengan 0 maka y-nya itu 6. Nah, terus untuk yang selanjutnya jika y-nya 0 maka x-nya 3 dan hasil koordinatnya itu maka jadi 0,6 dan 3,0. Untuk yang ketidaksamaan yang kedua yaitu x plus y sama dengan 5. Jika x-nya 0 maka y-nya 5 dan kebalikannya jika y-nya 0 maka x-nya 5 sehingga hasil koordinatnya yaitu jadi 0,5 dan 5,0. Selanjutnya setelah kita menemukan titik potongnya kita cari melalui grafiknya. Di sini sesuai titik yang sudah kita dapat dari titik potong dari ketidaksamaan pertama dan yang kedua, di sini tertulis y-nya 6, maka di sini tertulis 6 dan di sini x-nya 3, maka kita tulis di sini x-nya 3 dan kita tarik garis dari y-nya 6 ke x-nya 3 di sini menghasilkan dari ketidaksamaannya 2x plus y sama dengan 6. Terus untuk yang ketidaksamaan yang kedua yaitu y-nya 5, maka kita tulis di sini 5, x-nya 5, maka di sini kita tulis juga 5. Kita tarik garis dan ini hasilnya titik potong yang garisnya di sini itu merupakan dari ketidaksamaan yang x plus y sama dengan 5. Selanjutnya kita cari titik uji dari dua ketidaksamaan ini. Kita berguna maka kita pakai koordinat titik uji 0,0. Nah, ketidaksamaan yang pertama yaitu 2x plus y lebih kecil dari sama dengan 6, maka di sini hasilnya jadi 0, lebih kecil dari sama dengan 6. Ini udah benar ya. Nah, terus selanjutnya ketidaksamaan yang kedua di sini x plus y lebih kecil dari sama dengan 5. Maka jika kita menggunakan koordinat 0,0 maka di sini hasilnya jadi 0 lebih kecil dari sama dengan 5. Ini juga otomatis jawabannya benar. Karena ini dua-duanya jawabannya benar, maka yang dihasilkan itu yang di luar sini. Setelah dihasilkan yang di luar gini, sudah dapat dibuktikan bahwa daerah himpunannya yaitu yang di bagian sini. Selanjutnya kita cari titik pojoknya. Titik pojoknya di sini yaitu kita ambil sesuai dari daerah himpunannya itu. Di sini kita tulis A, terus di sini kita titiknya B, terus di sini titiknya C, kemudian di sini titiknya D. Selanjutnya yaitu di bagian sini titik pojoknya sudah ditemukan. Yang pertama yaitu yang titik A 0,0, yang titik B 3,0, yang titik J kita ini kan titik C kan merupakan potongan dari dua garis ini. Nah, karena merupakan potongan dari dua garis ini, maka kita mencari koordinat dari titik C yaitu eliminasi dari x plus y sama dengan 5, 2x plus y sama dengan 6, maka hasilnya jadi negatif x sama dengan negatif 1, maka hasilnya nanti jadi x sama dengan 1. Kemudian yang di sini x plus y sama dengan 5, kita substitusi x-nya di sini jadi 1 plus y sama dengan 5. Kemudian y sama dengan ini pindah ruas ke sini jadi 5 kurangi 1, maka hasilnya jadi y sama dengan 4. Jadi hasil titik C yang merupakan perpotongan dari dua garis ini yaitu jadi 1,4. Di sini 1,4. Kemudian yang titik D di sini hasil titik D yaitu koordinatnya 0,5. Setelah kita fungsikan dari yang titik pojok ini ke fungsi sini, kita kalikan. Karena ini titik koordinatnya yang titik A itu 0,0, maka kalau dikalikan di sini 0 kali 75 itu 0, maka kalau 0 kali 60 sama dengan ini 0, maka nanti di sini fungsinya jadi 0. Habis itu yang titik yang B ini jadi 75.000 kali 3 plus 0 sama dengan 225.000. Kemudian titik C yaitu 1 kali 75 yaitu 75, 4 kali 60 yaitu 240.000, maka perjumlahan dari 75.000 tambah 240.000 yaitu 315. Kemudian yang titik D yaitu 0 kali 75 0, 5 kali 60 yaitu sama dengan 60
kali 5 yaitu nanti hasilnya jadi 300.000. Maka dari keempat titik ini dapat kita lihat bahwa yang maksimum yaitu yang titik C. Ini maksnya. Nah, kan sudah ditemuin bahwa hasil maksimumnya itu berada di titik C yaitu 315.000. Saat kita mau menemukan dari pertanyaan soalnya yaitu banyak kombinasi adonan roti yang dapat dibuat untuk mendapatkan keuntungan maksimal, yaitu pakai pemisalan yang sebelumnya, yaitu X sebagai adonan roti basah, Y sebagai adonan roti kering. Di sini titiknya yang C yaitu 1,4. Maka dari itu X-nya yaitu 1 roti basah dan 4 roti kering. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pembahasan mengenai soal yang akan saya bacakan. Soalnya, harga beli kue bolu Rp 1.000 dan dijual dengan harga 1.300. Kemudian, harga beli kue donat dibeli dengan Rp500 dan dijual dengan harga Rp700. Jika modal yang disediakan adalah Rp 150.000 dan kemampuan membeli kue adalah 200 buah, berapa banyaknya kue bolu dan donat yang dibutuhkan agar diperoleh keuntungan maksimum? Baik, penyelesaiannya pertama-tama saya akan membuat pemisalan, yakni bolu sebagai variabel X dan donat sebagai variabel Y. Dari soal yang telah saya bacakan, saya mendapatkan fungsi maksimum, yakni fungsi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan maksimum. Berapa banyak sih kue bolu dan donat yang dibutuhkan untuk memperoleh keuntungan maksimum tersebut, yakni 300X ditambah 200Y. Hal ini didapat dari mana? 300 merupakan keuntungan dari kue bolu, yaitu pengurangan dari 1.300 dikurangi dengan 1.000. Lalu 200Y merupakan 200 ini dari keuntungan kue donat, didapat dari 700 dikurangi 500. Maka di sini saya mendapatkan fungsi maksimum. Yang kedua, saya mendapatkan pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini yakni 1000X ditambah 500Y kurang atau sama dengan dari 150.000. 1000X ini dari mana? 1000X ini merupakan harga beli kue bolu. Lalu yang X ini merupakan jumlah kue bolu yang dibutuhkan untuk memperoleh keuntungan maksimum, ditambah 500Y. 500 ini merupakan harga beli kue donat. Y ini merupakan jumlah donat terbanyak untuk mencapai suatu keuntungan maksimum. Dituliskan kurang lebih atau sama dengan 150.000 karena modal yang dipunya oleh pemilik kue ini hanya 150.000, tidak lebih. Maka saya tuliskan kurang lebih atau sama dengan 150.000. Setelah melihat pertidaksamaan ini, saya akan menyederhanakannya dengan dibagi dengan 500, sehingga mendapatkan pertidaksamaan baru, yakni 2X ditambah Y kurang lebih sama dengan 300. Lalu pertidaksamaan kedua yang saya dapatkan yakni berasal dari ketentuan bahwa kemampuan membeli kue adalah 200. 200 buah kue ini merupakan 2 kue bolu dan donat, sehingga dapat ditulis X adalah kue bolu ditambah Y sebagai kue donat harus kurang lebih sama dengan 200 karena kemampuan maksimumnya hanya 200 buah kue. Dengan ketentuan X ini lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Baik, dengan ketentuan X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dan sama dengan 0, maka di sini saya dapat menuliskan pertidaksamaan yang kedua. Yang pertama maksud saya 2X ditambah Y kurang atau sama dengan 300. Lalu saya memasukkan permisalan jika X dan Y-nya ini adalah 0. Jadi pertidaksamaan ini saya bisa memasukkan X dan Y sebagai titik coba seperti itu. Jika X-nya 0, maka Y-nya tentu 300. Jika Y-nya 0,
Maka 2x tambah y-nya adalah 0, 300, maka 2x sama dengan 150. Maka dari dua cari titik potong dari x dan y ini dapat diketahui titik potong x-nya adalah 0,300 dan yang kedua adalah 150,0. Ini merupakan uji coba dari pertidaksamaan yang pertama. Dari pertidaksamaan kedua, saya akan juga memasukkan pemisalan jika x dan y-nya juga sama-sama 0. Pertidaksamaannya yaitu x tambah y kurang atau sama dengan 200. Jika x-nya 0, maka y-nya adalah 200. Jika y-nya 0, maka x-nya adalah 200. Dapat dituliskan jika 0,200 dan titik 200,0. Dari percobaan dua pertidaksamaan ini, saya mendapatkan 4 titik, 1, 2, 3, dan 4. Jika sudah memiliki titik-titik seperti ini, saya bisa membuat suatu grafik. Saya memasukkan titik-titik tersebut ke dalam suatu grafik. Titik yang pertama adalah 0,300. Titik yang kedua 150,0. Saya tuliskan di sini. Kita dapat menarik garis lurus. Titik yang ketiga 0,200. Titik yang keempat 200,0. Dapat juga ditarik lurus. Nah, dari grafik ini kita dapat sama-sama dapat melihat ada 4 titik pojok. Mana saja? Yang pertama adalah titik ini 0,200. Saya dapat tuliskan di sini. Titik yang kedua 0,0. Titik yang ketiga 150,0. Titik yang keempat adalah titik perpotongan. Dari mana kita bisa mendapatkan titik perpotongan ini? Kita bisa menggunakan cara eliminasi pertidaksamaan pertama dengan eliminasi dengan pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan pertama ada x tambah y kurang atau sama dengan 200 dan 2x tambah y kurang atau sama dengan 300. Saya kurangi di sini ada negatif 100, di sini y dikurangi y sama dengan 0 dan x dikurangi 2x adalah negatif x. Maka x sama dengan 100. Jika x sama dengan 100, maka y-nya y sama dengan kurang atau sama dengan 100. Maka didapatkan titik ini merupakan titik 100,100. Maka titik keempat bisa ditulis 100,100. Inilah 4 titik-titik pojok. Maka titik-titik pojok ini akan saya masukkan ke dalam fungsi maksimum yang pertama kali sudah saya buat, yaitu 300x ditambah 200y. Titik pertama 0,200. Jika dimasukkan ke dalam fungsi 300x ditambah 200y, maka bisa ditulis 300 dikalikan 0 ditambah 200 dikalikan 200. Maka hasilnya adalah 40.000. Titik yang kedua adalah 0,0. Maka 0 ditambah 0 sama dengan 0. Titik yang ketiga adalah 150,0. Maka bisa ditulis 300 dikalikan 150 ditambah 200 dikalikan 0. Maka hasilnya di sini adalah 45.000. Lalu titik yang keempat adalah 100,100. Maka dapat ditulis 300 dikalikan 100 ditambah 200 dikalikan 100. Hasilnya 30.000 ditambah
20.000, yakni 50.000. Dari ketiga hasil ini dapat kita tentukan keuntungan maksimum yang bisa didapat adalah dari penjualan 100 kue bolu dengan 100 kue donat. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyaknya kue bolu dan donat agar diperoleh keuntungan maksimum adalah sebanyak 100 kue bolu dan 100 kue donat. Kita ke soal selanjutnya. Di sini ada luas daerah parkir 1760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Dan biaya parkir mobil kecil Rp1.000 per jam dan mobil besar Rp2.000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum tempat parkiran itu adalah. Jadi yang pertama, kita harus membuat model matematika dari soal tersebut. Nah, seperti ini. Kita tuliskan X dan Y dan bagian ini untuk persediaan. Nah, kemudian kita tulis di sini untuk lahan parkir. Kita misalkan untuk mobil kecil itu X dan untuk mobil besar itu Y. Di sini mobil kecilnya 4 meter persegi dan untuk mobil besarnya 20 meter persegi. Dan luas daerah tersebut mampu menampung 1760 meter persegi. Kemudian kita tuliskan daya tampung. Ini perbandingannya 1:1 dan jumlahnya sebanyak 200 kendaraan. Nah, setelah itu kita tuliskan ke dalam pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi 4x ditambah 20y kurang dari sama dengan 1760. Kita sederhanakan menjadi X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 440. Nah, kemudian kita buat pertidaksamaan ini ya, 2 variabel dari daya tampung ini menjadi X ditambah Y kurang dari sama dengan 200. X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini kita cari X dan Y-nya. Di sini ditemukan X-nya adalah 440 dan untuk Y-nya adalah 88. Diperoleh dari 440 dibagi 5. Dan untuk ini X-nya adalah 200 dan Y-nya juga 200. Nah, setelah ketemu ini kita tuliskan fungsinya. Fungsinya ini X-nya 1000 dan Y-nya 2000. Maka fungsi objektifnya adalah 1000X ditambah 2000Y. Nah, selanjutnya kita gambar grafiknya. Y ini X. Di sini kita buat titik pertama 440 dan di sini 88. Kita tarik garis lurus.
Selanjutnya kita buat lagi untuk titik 200,200. Nah, inilah yang dinamakan daerah himpunan penyelesaian. Di sini kita buat titik, di mana ini titik O, kemudian ini titik A, ini titik 440, ini langsung ke titik B, dan ini titik C. Nah, dari titik-titik yang kita peroleh, langsung saja kita hitung menggunakan fungsi ini. Fungsinya kita tulis lagi 1000x ditambah 2000y. Kita masukkan titik yang pertama, titik A. X-nya 200, Y-nya 6. Titik B belum diketahui. Titik C 0,88 dan titik O 0,0. Nah, dari sini kita substitusikan antara X dan Y dengan fungsi objektifnya. Jadi A 1000 kali 200 ditambah 2000 dikali 0 sama dengan 200.000. Untuk B nya, saat kita mencari B, kita harus melakukan eliminasi terhadap pertidaksamaan itu. Jadi kita pakai yang ini dengan yang ini. Jadi X tambah 440, X ditambah Y 200, 4Y sama dengan 240 dan Y ini 60. Nah, setelah kita ketemu Y, kita langsung substitusikan ke persamaan ini. X plus Y sama dengan 200. X plus 60 sama dengan 200. Jadi ketemu X-nya 140. Nah, sekarang kan ketemu X dan Y-nya. Bisa kita tuliskan X-nya 140, Y-nya 60. Jadi langsung saja 1000 dikali 140 ditambah 2000 dikali 60. Diperoleh hasilnya 260.000. Kemudian untuk titik C 1000 kali 0 ditambah 2000 dikali 88 sama dengan 176.000. Dan titik terakhir, titik O 1000 dikali 0 ditambah 2000 dikali 0 sama dengan hasilnya 0. Nah, dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang terbesar atau maksimumnya adalah dari titik B, di mana hasilnya 260.000. Jadi kesimpulannya, hasil maksimum dari tempat parkiran itu adalah 260.000.